Inilah seluruh top 4 agensi hero di tubuh Hero X dan setiap hero di bawah mereka. Apa itu agensi? Agensi adalah organisasi yang seringkali berbentuk perusahaan, menaungi para superhero dan merekrut mereka sebagai bakat dan talenta yang akan mendukung agensi mereka. Ketika hero baru tanpa agensi muncul dan trending ke permukaan, agensi superhero akan muncul dan melakukan scouting kepada mereka dan kemudian memandu mereka dan pada akhirnya menjadi hero yang akan mereka bimbing supaya bisa menjadi hero nomor 1. Para agensi ini pada dasarnya berada di bawah komite asosiasi hero atau yang kita kenal dengan sebutan komisi yang dibentuk tepat setelah peristiwa kejatuhan Sang Fajar terjadi. Melalui komisi ini, maka agensi harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Meskipun seperti yang kita lihat di anime To Be Hero X, banyak agensi yang terlihat tidak mematuhi hukum dan beberapa bahkan terlibat dalam pembunuhan berencana. Berikut adalah top 4 agensi pahlawan super di To Be Hero X dan siapa sajakah hero yang ada di bawah naungan mereka. Pertama, agensi Triman. Triman adalah agensi superhero yang dipimpin oleh Shangde atau Shan sebagai CEO yang kita tahu merupakan ayah dari Shang Chao. Shang Chao ini merupakan teman dari Yang Cheng yang sekarang dikenal sebagai Isol namun meninggal dalam keadaan terbunuh. Triman ini adalah agensi pertama yang diperlihatkan pertama kali di To Be Hero X dan merupakan agensi pahlawan yang dikenal menaungi Nice yang ketika awal diperkenalkan berada di posisi 15 di perankingan para superhero. Nah, lalu apa yang membedakan antara agensi superhero Triman dengan agensi superhero lainnya? Agensi Triman pada dasarnya berfokus pada peningkatan trust value yang diambil melalui persona sang superhero sebagai selebriti daripada persona mereka sebagai superhero sendiri. Nice sebagai contoh, produk utama mereka diperkenalkan sebagai pahlawan sempurna dengan hidup yang sempurna dan tanpa celah dan mempertahankan brand image tersebut sekuat tenaga bahkan melalui usaha yang tak masuk akal. Hal ini membuat mereka sangat aktif di media, terutama media sosial. Sebagai contoh, Nice yang dikatakan sebagai hero sempurna diperlihatkan sebagai persona yang hampir selalu mampu mengalahkan penjahat seperti Rek yang diketahui merupakan musuh bebuyutannya, menyelamatkan Moon, seorang pahlawan perempuan yang kemudian menjadi pasangannya, dan tidak hanya itu menjadi pasangan serasi yang diimpikan oleh orang-orang. Meskipun aslinya kesemua hal ini palsu dan pada dasarnya hanyalah drama opera sabun yang agensi Triman ciptakan untuk membuat reputasi Nice sebagai superhero selebriti terus meningkat tajam. Baik itu Rek yang menjadi musuh bebuyutan Nice dan juga Moon, keduanya adalah anggota dari agensi Trima. Jadi pada dasarnya baik Rek dan Moon berpura-pura menjadi nemesis dan pasangan sejati Nice hanya untuk mengelabui khalayak umum dan meningkatkan trust value dari Nice seefektif mungkin dan pada dasarnya mempertahankan reputasi Nice sebaik mungkin. Dengan kata lain, reputasi ini dianggap sebagai hidup mati dari agensi Triman dan bahkan akan melakukan apapun untuk menjaga reputasi tersebut dan membiarkan trust value tak pernah turun. Begitu Nice diketahui mengakhiri hidupnya, agensi Triman bahkan rela menutupi kematian Nice dan menjadikan Lin Ling yang diketahui menyaksikan kematian Nice dan memiliki sedikit kemiripan dengan Nice untuk menjadi Nice selanjutnya. Dan dengan bagaimana trust value ini bekerja, maka Lin Ling secara otomatis menjadi superhero Nice yang baru. Karena sekarang trust value yang dimiliki oleh Nice pindah semuanya kepada Lin Ling, walaupun Nice yang asli telah meninggal. Meskipun begitu, agensi Triman juga membiarkan para hero yang ada dalam satu agensi bersaing. Hal ini terlihat ketika Miss J mengatakan untuk jangan terlalu mengkhawatirkan Ferman yang ada di agensi Triman juga dan fokus untuk menjadi 10 besar di perankingan superhero, meskipun dirinya akan menyingkirkan Ferman nantinya. Padahal Ferman ini adalah superhero dengan reputasi yang lumayan tinggi dengan posisinya saat itu ada di 10 besar. Mengingat reputasi para talenta yang dinamai hero ini adalah hidup mati dari agensi Triman, maka mereka akan mempertahankan reputasi mereka ini sekuat tenaga. Bahkan salah satu hero yang mereka bawahi yaitu Blankster adalah hero yang pada dasarnya mereka pekerjakan khusus untuk menutupi kecacatan atau kesalahan-kesalahan penghancur reputasi yang akan menghancurkan talenta mereka. Blankster pada dasarnya memiliki kemampuan untuk menghancurkan memori atau ingatan untuk setiap pukulan yang dirinya lancarkan, sehingga kadang Blankster ini dikenal dengan sebutan cleaner atau pembersih. Hal ini tentu saja terjadi karena cukup satu pukulan dari Blankster para saksi sikap cacat superhero yang mereka promosikan akan hilang seketika, ataupun para pembongkar kebenaran yang menginginkan untuk membongkar reputasi mereka akan melupakan apa yang mereka selidiki hanya dengan satu pukulan dari Blankster. Sejauh ini di To Be Hero X kita hanya baru diperlihatkan 4 hero yang tergolong sebagai hero di bawah agensi Triman, yaitu Nice, Moon, Rek, dan Ferman. Selanjutnya ada Mighty Glory. Mighty Glory adalah salah satu agensi superhero tertua di To Be Hero X dan terkenal sebagai agensi hero yang mengorbitkan superhero yang akhirnya menjadi superhero X pertama dalam sejarah, yaitu Iso.
Agensi ini terlepas merupakan salah satu agensi tertua dan agensi paling legendaris di Tubi Hero X, masih belum diketahui cara kerjanya secara pasti dan apakah fokus mereka jika dibandingkan dengan agensi-agensi lainnya. Namun kita bisa melihat kalau CEO mereka, Yan atau Rock, sangat kejam, tak kenal ampun, dan akan menyingkirkan siapapun dan apapun yang ada di hadapannya dengan menghalalkan segala cara. Rock atau Yan ini awalnya adalah pemegang saham 15,7% dari agensi FOMO. Namun kemudian diketahui dirinya menjual 15,7% saham tersebut dan justru malah berpindah menjadi CEO Mighty Glory. Secara umum, para hero yang ada di bawah naungan Mighty Glory adalah hero yang secara reputasi dikenal selalu melampaui batas dan bahkan tidak memiliki persona hero yang benar. Isol sekarang sebagai contoh lahir dari hasil pertarungan kontroversial hidup mati antara Isol pertama yang berhasil menyelamatkan dunia di peristiwa kejatuhan Sang Fajar dengan Isol baru Yang Cheng yang dianggap lebih fresh, lebih muda, dan lebih segar. Ghostblade adalah salah satu hero lainnya yang dikenal sebagai hero assassin. Sesuatu yang tentu saja sangat aneh dikarenakan pembunuhan dan heroisme umumnya seringkali dianggap bertolak belakang. Hero lainnya seperti misalnya Dragon Boy dikenal sebagai hero yang tidak bisa menahan diri dan selalu berusaha menghancurkan para penjahat sejadi-jadinya, sehingga seringkali media memberitakan Dragon Boy sebagai hero yang selalu melakukan kekerasan secara berlebihan. Dengan kata lain, agensi Mighty Glory ini adalah agensi hero paling sas dengan kombinasi CEO dan para superhero-nya yang memiliki reputasi yang lumayan acak-adul. Tidak hanya itu, dicurigai kalau Isol lah pembunuh dari Moon, hero asal agensi Triman yang sebelumnya adalah kekasih dari Nice, dan ini menambah jejak sas dari agensi ini di percaturan dunia superhero di Tubi Hero X. Dan agensi selanjutnya adalah DOS. DOS adalah sebutan untuk agensi yang mulanya adalah perkumpulan dari agensi-agensi kecil yang kemudian bergabung dan menjadi agensi besar melalui perkumpulan agensi-agensi kecil tersebut. Sekarang, DOS ini diketuai oleh Mikey atau Miji yang diketahui meskipun terlihat sering tersenyum namun memiliki sisi gelap dan sisi manipulatif yang kadang dirinya perlihatkan untuk memanipulasi orang lain termasuk para hero di agensinya. DOS ini adalah agensi yang dengan cerdas mampu memanfaatkan tren, terutama tren atau fad yang mengguncang dunia, dan menggunakan tren tersebut sebagai strategi jangka panjang mereka. Dan terbukti, agensi DOS berhasil menggunakan pengetahuan mereka akan tren ini dan akhirnya menjadi DOS seperti sekarang yang dikenal oleh orang-orang. Sebagai contoh, DOS berhasil melihat mundurnya pasangan hero X, Mr. Matchstick dan Miss Blazing Fire dari posisinya sebagai X akibat dari skandal perselingkuhan Mr. Matchstick dan memperkirakan kalau tren perempuan kuat dan independen akan muncul seiringan dengan skandal tersebut, dan terbukti hal tersebut semakin kuat muncul di masyarakat seiring berjalannya waktu. Tidak lama, seorang anak kecil yang diketahui sebagai perempuan dengan nilai tertinggi dalam sejarah di universitas tempat di mana dirinya mendaftar dan memiliki nama Liu Yuwei berpidato di hadapan orang-orang kalau dirinya akan menjadi superhero terkuat dan berusaha mengubah sistem trust value yang sangat bermasalah hingga sekarang. Perempuan ini pada akhirnya berhasil menginspirasi para perempuan untuk menjadi superhero melalui pidatonya dan meningkatkan nilai trust value mereka, seperti misalnya Loli dan Lucky Xian. Dan DOS kemudian merekrut anak perempuan ini, dan perempuan ini nantinya kita kenal dengan sebutan Queen. Setelahnya, salah satu hero perempuan lainnya di agensi DOS yaitu Boa juga akhirnya menjadi populer dan diketahui memiliki trust value yang luar biasa, salah satunya karena pidato Queen tersebut. Agensi DOS berhasil mengorbitkan dan mempromosikan Boa hingga akhirnya Boa kemudian berhasil memenangkan turnamen Hero X dan menjadi Miss X kedua sepanjang sejarah, setelah sebelumnya ada satu individu pahlawan perempuan sebelum dirinya naik ke permukaan. Pada saat yang sama, Queen kemudian berhasil menaiki tangga hero terkuat dan menjadi 10 besar. Tidak berhenti di sana, DOS kemudian merekrut superhero lainnya yang kurang lebih akan meningkatkan nama dan reputasinya sekali lagi. Hero tersebut adalah Little Johnny yang ayahnya diketahui sebagai Hero X setelah X pertama Isol, dan juga Lucky Xian yang diketahui memiliki kemampuan bernyanyi yang luar biasa dengan penggemarnya yang banyak dan kekuatan keberuntungan yang mampu membuat siapapun berkontak dengannya mengalami keberuntungan luar biasa. Dan agensi keempat di list ini adalah FOMO. FOMO adalah agensi superhero yang berfokus pada memfasilitasi orang-orang biasa untuk bisa menjadi superhero. Dengan kata lain, FOMO ini lebih berfokus pada platform media sosial yang pada dasarnya memfasilitasi orang-orang biasa atau orang-orang normal supaya bisa memperoleh trust value dengan menggunakan platform tersebut dan mempromosikan diri mereka. CEO dari FOMO yaitu Zack atau Aza juga memiliki perusahaan mobile atau mobile company yang akan mendukungnya dalam mengelola agensi FOMO ini. Dan Yan atau Rock awalnya adalah pemilik sebagian saham dari FOMO hingga kemudian dirinya pindah ke Mighty Glory dan menjadi CEO di sana.
Jadi bisa dikatakan kalau hero-hero yang berada di bawah naungan FOMO pada dasarnya tidak direkrut seperti kebanyakan talenta di agensi-agensi lainnya, namun berhasil naik lewat self-promotion. Intinya, FOMO ini memiliki format seperti Instagram, TikTok, dan YouTube di mana reputasi mereka akan dibangun melalui konten-konten yang para manusia biasa yang ingin menjadi hero mereka kelola, dan kemudian FOMO akan mengatur siapapun yang potensial di platform tersebut sebagai wajah mereka dan akan menjadikan mereka hero terkuat. Ahu, sang hero anjing, dan juga Loli adalah para superhero yang populer dan terkenal melalui platform FOMO ini dan kemudian menjadi bagian dari agensi FOMO hingga sekarang. Sehingga sekarang kedua superhero ini berhasil menjadi superhero dan berada di top 10 besar dengan Ahu, anjing paling populer di tubuh Hero X, berada di posisi 8. Sedangkan Loli, seorang anak jenius yang menciptakan gadget-gadgetnya sendiri dan beroperasi sebagai superhero, berada di posisi 6. Oke, lalu sekarang bagaimana dengan agensi lainnya? Sebenarnya selain 4 agensi besar yang ada di atas, ada banyak agensi hero lainnya berjamur. Sebagai contoh, terdapat agensi seperti misalnya Era Hero Management, Future Hero Group, Spark, Atom, dan lebih dari 870 agensi hero lainnya. Namun sejauh ini ketika kita berbicara story atau cerita, kita pada dasarnya sekarang berfokus di agensi-agensi top hero 4 besar, dikarenakan semua top hero di 10 besar ada di keempat agensi ini. Lalu bagaimana dengan X dan di manakah X sekarang berada? Agensi apakah yang menaunginya? Ternyata X diketahui sebagai hero yang tidak berasal dari agensi manapun. Dengan kata lain, X adalah superhero independen tanpa agensi. Bahkan sebelum kemenangan X secara beruntun di mana dirinya mengalahkan para kandidat juara seperti Smile, Boa, dan Queen, tidak ada seorang pun yang mengetahui X dan dirinya muncul secara ujug-ujug dan tiba-tiba. Keberadaannya yang misterius ini membuat X menjadi salah satu anomali di antara para superhero yang ada di tubuh Hero X, dikarenakan kemungkinan X ini muncul atau lahir tanpa dirinya memiliki trust value, atau mungkin dirinya memiliki kekuatan yang tidak didasarkan oleh trust value tapi melalui sistem kekuatan lainnya. Oke, lalu pertanyaan lainnya, gimana dengan Lin Ling yang kita kenal sekarang dengan sebutan The Commoner? Karena seperti yang kita tahu, Lin Ling kemungkinan tidak lagi berada di agensi Three-Man. Ditambah dengan terbunuhnya Moon akibat apa yang dilakukan oleh Iso atau tiruan Iso, maka kemungkinan Lin Ling saat ini sedang mengalami trauma mental berat. Sampai saat ini Lin Ling masih belum diumumkan ada di agensi mana, tapi menurut Wong Anime kemungkinan Lin Ling akan berada di agensi FOMO jika bukan Three-Man. Kenapa? Karena pada dasarnya Lin Ling ini adalah image dari orang biasa yang naik dan berhasil menjadi superhero setelah meninggalkan identitasnya sebagai Nice. Dan ini merupakan image yang pada dasarnya ingin diperlihatkan oleh FOMO sebagai agensi yang menampung opini orang-orang biasa.